Tadi apakah yang Tuhan ajarkan? Cirinya yang pertama adalah tekanannya bukan pada hal-hal fisik. Tadi kita sudah bahas ya, bukan pada hal-hal yang fisik. Yang kedua, tekanannya bukan pada hal-hal yang agamawi. Bukan agamawi yang dimaksud Tuhan itu. Contohnya, dahulu perjanjian lama, Taurat adalah hukumku, maka sekarang bukan. Apa? Lord is my law. Tuhanlah hukumku. Tuhanlah hukumku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kehendak Tuhan adalah hukumku. Hukum agama seringkali berkata begini, jangan marah bro, dosa. Memangnya marah selalu dosa? Tidak. Justru kalau Tuhan ingin kita marah, kita harus marah. Kalau Tuhan ingin kita nggak marah, janganlah kita marah. Kalau seorang anak malas, jangan bro, jangan marah. Sabar. Malah nggak benar loh itu. Makanya segala sesuatu harus sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di dunia ini nggak ada yang mutlak. Semua bisa ditawar. Kecuali kehendak Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang rumit, kita harus mengerti. Ujungnya kehendak Tuhan. Apakah Tuhan berkenan kalau ini kulakukan? Sebab kalau kita cari ayatnya bisa sulit. Makin lama makin sulit persoalan-persoalan di dunia ini. Ya. Oke, saya ulangi. Kalau dahulu Torah is my law, hukumku adalah hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus ajarkan enggak. My Lord is my law. Tuhanku adalah hukumnya, hukumku. Maksudnya apa Tuhan hukumku itu? Maksudnya kehendak Tuhan itulah hukumku. Masalahnya jadi rumit. Kalau Torah is my law, kalau Taurat itu hukumku, maka gampang. Baca aja aturan Taurat, jangan dilakukan kalau dilarang. Tapi kalau kehendak Tuhan adalah hukumku, maka kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Dan itu nggak gampang. Beda kan? Jadi tekanannya bukan pada agamawi, tekanannya pada kebenaran. Sifat-sifat yang agamawi itu sebaiknya ditinggalkan tuh. Kita orientasinya harus kebenaran. Kalau agama itu gini, ada tokoh agamanya, ada jemaatnya. Lalu tokoh agamanya dipuja-puja, didewa-dewakan. Seolah-olah dia orang suci, jemaatnya orang-orang berdosa seolah-olah. Seolah-olah ada beda kelas, beda strata, seolah-olah. Kan di zaman perjanjian lama begitu. Ada jabatan imam. Ada jabatan imam besar. Ada jabatan umat. Yang umat cuma sampai pelataran. Yang imam boleh masuk ketemu Tuhan. Itu pola-pola beragama itu begitu. Jadi hari ini kalau kekristenan dipolakan seperti itu, salah. Itu yang mau dibubarkan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya imam kita itu cuma satu, Tuhan Yesus. Imam besar kita itu. Tidak boleh ada orang lain mengaku-ngaku jadi imam. Kalau fungsinya sementara jadi imam, fungsinya mengantarkan masih boleh. Tapi akhirnya kita mesti berhubungan langsung dengan Tuhan. Rohnya tinggal dalam diri kita, nggak butuh perantara lagi, kecuali Tuhan Yesus.
Ya. Kalau agama itu ada perbedaan hak antara imam dan jemaat. Ada stratanya, ada kelasnya. Kalau seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan ngakunya gini, bro, kalau butuh apa, ngomong aja nanti kudoakan. Nanti kudoakan bro. Aku punya WA-nya Tuhan. Itu bohong banget itu. Aku lebih dekat sama Tuhan dibanding kau. Sebab aku puasa setiap hari bro. Aku berdoa 10 jam setiap hari. Jadi aku lebih dekat Tuhan. Itu salah loh itu. Setiap kita nggak boleh dibonsai begitu. Itu seolah-olah ya aku nggak berhak. Ya aku mesti nitip dia lebih dekat sama Tuhan. Nggak boleh begitu. Setiap kita mesti mencari Tuhan. Amin. Nggak boleh ada strata. Kalau dalam prakteknya masih ada strata, stratanya cuma pembimbing. Hamba Tuhan itu pembimbing sementara, tutor sementara. Tapi tetap saja seorang tutor harus mengarahkan jemaat langsung ke Tuhan. Nggak boleh nitip-nitip doa. Gitu. Ya. Nah kalau ada yang mau nitip gimana Pak? Ya kalau dia masih baru bertobat ya boleh lah. Kalau dia masih belum mengerti ya kita maklum. Atau dia mengalami masalah yang sangat berat. Bro doain aku ya bro. Ya harus dong. Masa nggak boleh? Ya boleh. Tapi intinya setiap orang harus dipacu untuk ketemu Tuhan sendiri. Nggak boleh pakai perantara. Nggak bagus itu. Tidak mendewasakan. Ya, harus ketemu. Kalau agama itu baptisnya secara fisik. Kalau seseorang sudah dibaptis, sudah tuh. Gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak mengajarkan begitu. Perjanjian baru nggak mengajarkan begitu. Kalau seseorang dibaptis secara fisik dengan air misalnya, itu belum cukup. Belum cukup. Memangnya dibaptis dengan air terus otomatis orangnya benar. Terus orangnya jadi orang suci. Memangnya dibaptis dengan air lalu Tuhan berkenan. Nanti dulu. Setelah dibaptis dengan air, apa yang kau lakukan berikutnya? Sebab baptisan hanya lambang. Lambang apakah seseorang mau hidup benar atau tidak. Jadi kalau seseorang sudah dibaptis, nah itu langkah awal yang benar. Artinya saya komit Tuhan untuk hidup baru di dalam Tuhan. Kan begitu. Kalau dulu secara fisik sudah cukup, sekarang tidak cukup. Setiap orang harus dibaptis dalam roh dan api, kata Alkitab. Dalam roh dan api jangan berpikir aneh-aneh. Dibaptis untuk dijadikan anak Allah yang Maha Tinggi. Secara de facto. Makanya dalam perkataan lain Tuhan Yesus menyebut kalau engkau menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kau menghadap timur, barat, nggak penting. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kau menyembah Tuhan di Yerusalem atau tidak, nggak penting. Oh kalau di Yerusalem nilainya lebih tinggi Pak. Poinnya lebih tinggi. Nggak ada dalam kekristenan begitu. Biar kita berdoa di Jakarta atau di kota kecil di ujung bumi. Sama saja. Yang dilihat Tuhan hati kita. Bukan soal fisik. Agama itu soal begitu-begitu tuh. Kalau di Yerusalem bro, itu poinnya lebih tinggi. Kayak main game aja. Sama aja. Mau di Yerusalem, mau di rumah, mau di... Sama saja. Ya. Kalau dulu agama selalu mengadakan korban bakaran, korban darah domba tiap tahun, kenapa diulang-ulang terus tiap tahun? Ada yang mengerti nggak? Darah domba, korban, udah. Tahun depan diulang lagi. Kenapa? Rupanya, orang Yahudi itu mengorbankan darah domba ini. Dia berharap diampuni dosanya.
Tapi bukan diampuni seterusnya. Diampuni sampai tahun depan. Ditunda penghukumannya. Di carry forward istilahnya. Seandainya utang itu jatuh tempo hari ini. Sembelih darah. Ditunda jatuh temponya tahun depan. Makanya tahun depan perlu diulang lagi. Ditunda lagi tahun depan. Sampai kapan? Sampai Mesias datang. Setelah itu nggak ditunda, selesai. Mesias yang akan bereskan. Itu pengertian mereka begitu. Makanya orang Kristen sudah nggak begitu. Kenapa? Karena Mesias sudah datang, sudah lunas. Jadi kalau hari ini ada orang yang terus-terusan begitu, ya dia menantikan Mesias yang lain artinya. Padahal Mesias sudah hadir. Ya. Kalau agama, itu ada kegiatan puasa di waktu-waktu tertentu. Orang Yahudi puasa di waktu-waktu tertentu, bukan? Iya, itu agama. Tapi orang Kristen, kapan puasanya? Tuhan Yesus ajarkan apa? Kalau Tuhan Yesus ngomong ya, kalau kamu berpuasa, minyaki rambutmu. Jangan kamu menunjukkan aku lagi puasa nih, lapar. Jangan ditunjukkan ke orang lain. Biar Bapakmu yang di surga yang tahu. Sebab kalau kamu tunjukin, upahmu sudah kau dapat. Nangkep maksudnya ya? Kalau kamu puasa itu jangan diumumin. Puasa diumumin, aku puasa. Kok jangan makan di depanku? Tuhan Yesus gak ngajar begitu. Kalau kita puasa, biarlah orang lain gak perlu tahu. Ada orang makan di depan kita, ya gak apa-apa. Justru itu bagus. Puasa di hutan enteng. Puasa itu di dekat-dekat restoran gitu. Yang baunya harum. Nah, baru itu latihan namanya. Ngerti maksud saya ya? Tuhan Yesus ngajarnya begitu. Lu puasa jangan nyusahin orang. Puasa jangan ada yang tahu, biar Bapa di surga yang tahu. Lagi pula, orang Kristen itu kapan puasanya? Ada yang tahu nggak? Kapan puasa? Kan orang beragama itu puasa untuk apa sih? Untuk menahan hawa nafsu. Untuk menahan keinginan. Kan gitu kan, latihan kan? Aku lagi puasa nih, gak boleh melakukan itu tuh. Gak boleh. Nanti setelah selesai puasanya, boleh gak? Boleh. Asik bener kalau begitu. Wah gak boleh nih lagi puasa. Buat dosa gak boleh. Begitu selesainya, puasanya selesai. Yes, boleh sekarang. Salah kan jadinya? Makanya Tuhan Yesus ngajarnya gak begitu. Puasa gak ditekankan. Kalau kamu puasa, ya dah, tapi jangan diumumin. Dan jangan merasa lebih. Sesungguhnya orang Kristen tidak pernah boleh buat salah. Tidak pernah boleh buat salah. Sesungguhnya orang Kristen tidak pernah boleh mengumbar hawa nafsunya. Setiap saat. Artinya setiap orang Kristen harus puasa seumur hidupnya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Amin. Itu artinya, lu gak puasa bro? Aku selalu puasa. Kenapa? Iya, gak boleh aku melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Iya dong. Memangnya ada di waktu-waktu tertentu sekarang boleh nih. Oh, gak boleh, kalau gak boleh ya gak boleh terus. Makanya orientasinya bukan agamawi. Orientasinya kebenaran. Kalau kamu anak-anak kebenaran, kamu akan benar-benar dalam segala hal, selama-lamanya. Di semua waktu, di semua tempat. Pasti. Nah itu ciri-ciri kebenaran tuh di situ. Agamawi. Bukan agamawi, tapi kebenaran tekanannya. Kalau Bapak Ibu mengerti prinsip-prinsip ini, nanti ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah real,
Kita akan mengerti jawabannya. Nanti kita lihat di belakang. Ya. Jadi yang kedua, jangan agamawi. Hukumnya adalah Tuhan sendiri, yaitu kehendak Tuhan. Makanya baptis juga bukan cuma dibaptis fisiknya toh, tapi harus bertobat. Harus berubah. Ya. Korban kalau agamawi korban tiap tahun ya. Satu kali untuk selamanya anak domba Allah. Ngapain korban domba? Memangnya domba disembelih terus Tuhan senang gitu? Enggak. Itu cuma nubuatan bahwa nanti akan digenapi oleh Sang Mesias. Anak domba Allah. Sekali saja sudah cukup, lunas. Kalau dulu korban dombanya mengulur-ngulur waktu sampai Mesias datang. Tapi ketika Mesias datang, lunas. Gak perlu lagi korban bakaran. Lunas. Ya. Oke, berikutnya. Kalau agama itu biasanya ajarannya adalah melakukan pertarakan. Pertarakan itu menahan hawa nafsu. Misalnya begini. Contoh yang paling gampang itu makanan. Aduh, saya itu sukanya sate kambing loh. Tapi tekanan darah tinggi nih. Udah tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat, semua diborong. Waduh, gimana ini ya? Wah, kata dokter nggak boleh makan. Ya udah aku tahan. Ditahan. Jadi ada pesta kambing guling dia nggak makan. Ditahan. Itu namanya pertarakan. Padahal dia pengen. Ditahan. Kalau gitu cium baunya aja deh. Ditahan sama dia. Itu pertarakan. Nah, yang dimaksud kekristenan bukan pertarakan. Yang dimaksud kekristenan adalah menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Pembaharuan akal budi. Akal budimu mesti dirubah. Mindset kita mesti dirubah. Selera kita mesti dirubah. Pikiran kita dirubah, perasaan kita dirubah, keinginan atau kehendak kita juga dirubah. Itulah yang sebenarnya kekristenan itu. Bukan pertarakan. Kalau pertarakan itu agama. Tapi kekristenan menyangkal diri, pembaharuan akal budi. Pembaharuan mindset, karakter. Ya, beda ya. Beda banget. Jadi kalau agama pertarakan. Tapi yang Tuhan inginkan perubahan atau pembaharuan budi. Pembaharuan akal budi. Beda banget ini. Kalau dalam agama ada perantara yang namanya imam, ketika Tuhan Yesus datang, imam-imam sudah tidak berfungsi. Kenapa? Kamu imamat-imamat yang rajani. Kita semua imamat yang rajani. Imam besar kita cuma satu, Tuhan Yesus. Kemudian targetnya agama itu apa sih? Menjadikan manusia jadi apa? Jadi manusia yang taat beragama, taat terhadap hukum agama. Jadi legalistik. Agama boleh nggak ya? Boleh, ya udah aku lakukan. Nggak boleh, ya udah nggak aku lakukan. Jadi gitu. Jadi mekanis cara berpikirnya. Hanya antara boleh dan tidak boleh. Tapi yang Tuhan Yesus tekankan, kenakan pikiran perasaanku. Kenakan pikiran perasaan Kristus. Itu dalam bahasa sederhana begini loh.
miliki kecerdasanku, hikmatku. Miliki itu. Jangan cuma berdasarkan apa yang tertulis. Miliki hikmatku. Kalau cuma berdasarkan yang tertulis, Roh Kudus nggak perlu tinggal dalam diri kita. Tinggal ngikutin, tinggal dibaca, diikutin. Kenapa Roh Kudus diberikan ke kita? Supaya Roh Kudus mengajarkan, mengingatkan, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Padahal seluruh kebenaran nggak bisa ditulis. Bahasa tulisan kan terbatas. Makanya diberikan Roh Allah. Supaya kita benar-benar benar. Amin. Luar biasa loh sebenarnya. Kita sengaja masuk ke hal-hal yang prinsip. Bukan pada hal-hal yang sangat detail ayatnya. Ayatnya mah gampang nanti. Ini prinsip-prinsip dasarnya dulu. Ya. Kalau agama mengenal adanya imam, adanya nabi, adanya raja di zaman itu, zaman perjanjian lama. Tapi ketiga fungsi itu sudah dirangkap oleh Tuhan Yesus. Di perjanjian baru, sudah diselesaikan. Imam besarnya Tuhan Yesus. Nabi terakhirnya Tuhan Yesus. Rajanya Tuhan Yesus. Tiga fungsi itu ada pada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu tidak hanya mengajar teori. Sekaligus memberi teladan dan menggenapi segala sesuatunya. Kalau agama cenderung menghukum, betul nggak? Ada nggak agama cenderung mengampuni? Nggak ada. Orang Yahudi itu kalau ada orang yang salah, waduh, diseret. Jadi tontonan. Jadi tontonan publik. Waduh. Tapi Tuhan datang mengajarkan apa? Ampuni musuhmu. Ampuni musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang minta jubahmu kasih. Wah itu jadi lemes loh orang. Masa begitu? Iya begitu. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Nggak gampang dilakukan. Apalagi kalau tidak mengerti. Makanya orang yang tidak mengampuni sesamanya, tidak bakalan diampuni Bapa di surga. Nggak bisa. Hanya orang yang mengampuni yang diampuni. Bapak Ibu bertobat lagi kalau ada yang masih kepahitan hatinya. Masih sakit hati sama seseorang. Meskipun kita di pihak yang benar, orang itu di pihak yang salah. Tapi kita tetap tidak berhak untuk membencinya atau menghukumnya. Tuhan berkata ampuni musuhmu. Tuhan itu jelas loh kalau berkata, kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan melakukan segala atau seluruh perintahku. Termasuk yang ini, ampuni musuhmu. Itu sebenarnya ya Tuhan tuh gak mau bergaul sama orang yang hatinya gak bersih, tidak kudus. Lah kalau orang gak mau mengampuni sesamanya, hatinya kan ada dendam artinya. Waduh itu tidak cocok oleh Tuhan. Gak cocok. Dan kita gak mengasihi Tuhan nanti. Ya. Aduh, banyak sekali hal-hal yang kita mesti rubah pikiran kalau masih salah. Kalau agama itu ajarannya begini, kalau seseorang taat diberkati. Kalau tidak taat dikutuk. Tapi ikut Tuhan Yesus gak begitu. Kalau kita taat, diberkati, dibuat kaya. Belum tentu, tidak selalu. Bahkan seringkali kita taat, baru bertobat, dihajar langsung. Banyak ujian datang. Tuhan Yesus ketika habis dibaptis, apa yang terjadi? Dicobai oleh iblis. Diadu sama iblis. Makanya orang percaya juga banyak yang begitu. Hari ini dibaptis, besok mengalami sesuatu. Kok begini ya Pak, baru dibaptis bukan malah makmur, malah begini. Itu ujian namanya. Jadi tidak selalu taat diberkati,
tidak taat dikutuk. Enggak. Banyak orang yang fasik, jahat bener. Seolah-olah nggak ada apa-apa hari ini. Banyak orang jahat bukan? Jahat banget loh. Jahat banget. Enggak disambar geledek tuh. Enggak. Kayaknya sehat-sehat aja tuh. Makanya agamawi itu enggak benar. Yang benar itu kebenaran. Kalau kita ikut Tuhan, mau kaya mau enggak, bukan itu tekanannya. Tekanannya kebenaran. Ya. Makanya jangan suka bikin plesetan, ayat-ayat diplesetin. Mulai hari ini kalau kita semua dengar khotbah atau apapun, diperiksa kebenarannya. Ya. Kan ada lagu itu tuh. Yang lemah dikuatkan. Hafal semua. Yang miskin diperkaya, gitu ya. Emang ada ayatnya? Biasa plesetan sih. Yang miskin diberitakan kabar baik. Kok diperkaya? Caranya diperkaya itu bagaimana? Ada loh orang ngomong kalau kau ikut Kristen, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Padahal rumah di Jakarta mahal banget. Orang Kristen yang ngontrak berapa? Lebih banyak daripada yang punya rumah. Salah kan? Gak terbukti. Banyak orang mabuk gitu. Kalau di depan tuh ngomong sembarangan gitu. Gak sesuai ajaran Tuhan Yesus. Jemaatnya terima plesetan, mabuk juga. Enak juga ya, diperkaya. Aduh, kita bertobat lagi. Persembahan. Kalau agamawi itu gini sistemnya. Kasih persembahan. Nanti dibalas Tuhan. Itu agamawi. Kalau Tuhan Yesus ngajar, beda. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Jangan punya pamrih dibalas. Gak perlu. Kalau kamu ngasih yang ikhlas. Yang tulus. Jangan ngasih minta dibalesin. Nanti dikasih tetangga diminta balas lagi. Jangan, itu salah ajaran itu. Sesungguhnya kalau semuanya kita kasih Tuhan, itu pun milik Tuhan. Kita nggak punya hak untuk klaim Tuhan. Ada yang punya hak untuk mengklaim Tuhan? Nggak ada. Kau tuh siapa? Kau tuh ditebus oleh Tuhan dengan darahnya, lunas. Sehingga kita semua bukan milik kita sendiri. Tapi kita semua milik Tuhan. Amin ya. Jangan klaim-klaim Tuhan. Udah gitu malu-maluin yang diklaim yang gak penting bener. Aku pengen loh tas itu. Aku klaim janjinya. Seolah-olah Tuhan pernah janji tas. Masa Tuhan janji tas? Sepele banget. Ini loh orang kalau gak ngerti itu begitu. Belajar ya. Banyak orang gak suka apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh perjanjian baru. Kenapa? Gak enak didengarnya. Enakan ngawur-ngawur gitu, enak bener. Enak banget. Enak kan? Enak. Doa juga milih-milih, enak. Doa kita milih, aku mau doa Yabes aja deh. Enak loh. Kiranya. Apa? Daerahku diperluas. Daerah apa maksudnya? Daerah jajahan. Daerah apa yang diperluas? Kamu itu pikiranmu itu, utekmu itu mau menguasai banyak gitu seolah-olah. Keinginannya jadi banyak. Padahal doanya Tuhan Yesus gak begitu loh. Kamu lebih menghormati Yabes apa Tuhan Yesus? Yabes itu nothing, gak ada papanya dibanding Tuhan Yesus. Ini Tuhan loh. Malah gak suka orang. Kenapa? Karena doanya begini. Kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kan gak enak itu.
Itu kalau kita berdoa kayak gitu diomongin sama orang. Gak punya iman lu bro. Imani dong yang kuat. Justru iman yang benar itu begitu. Terserah Tuhan deh. Doa ngotot-ngototan. Dalam nama Yesus aku gak mau tahu mamaku mati ini harus bangkit. Sekarang juga Tuhan. Ngotot-ngotot ya tetap aja gak bangkit. Emangnya kita bisa maksa Tuhan apa? Iya kan? Jadi orang itu yang benar. Ya, jangan malu-maluin. Yang berikutnya. Kalau kita perhatikan di perjanjian lama. Dulu para nabi berkata begini, Allah berfirman. Betul ya? Tapi Tuhan Yesus mengajar, aku mengatakannya kepadamu. Dia yang mengajar dengan otoritas. Otoritasnya ada pada dirinya. Jadi kalau orang sampai tidak mau dengar, tidak mau belajar sama Tuhan Yesus, kita bodoh kalau nggak mau belajar sama Tuhan Yesus. Karena yang maha tinggi datang. Menyempurnakan semua hukum yang tadinya salah, meleset. Hukum Taurat diplesetkan, dikembangkan suka-suka sehingga rumit. Tuhan Yesus kembalikan lagi. Ini loh yang benar. Ya. Kalau dulu seorang yang mati, nggak tahu kemana loh. Ke dunia orang mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus mengajar persis. Hari ini juga, engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Ada yang pernah ngajar gitu sepanjang zaman? Nggak ada. Para nabi juga nggak ada. Para nabi nggak tahu kemana kalau mati. Tapi Tuhan dengan otoritasnya ngomong, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Waduh, belum pernah ada loh. Yang ngajar begitu, belum pernah ada. Ya. Targetnya itu bukan cuma baik. Tuhan Yesus mengajar bahwa kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Loh itu firman Tuhan loh. Tuhan Yesus yang ngomong, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bisa-bisanya loh, ada orang yang ngomong begini sama saya. Gak bisa bro, kita cuma manusia biasa. Itu sebenarnya sama loh dengan dia ngomong, Tuhan Yesus itu cuma basa-basi. Padahal Tuhan Yesus serius loh, kamu harus sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu jelas loh padahal. Gak tahu ya kenapa banyak orang sok pintar. Lebih pintar dari Tuhan Yesus. Capek deh. Kalau agamawi itu berbagai macam persembahan diadakan. Perhatikan orang Yahudi punya perpuluhan. Punya persembahan sulung. Punya persembahan 3 tahunan. Punya macam-macam persembahan. Punya kalau buat salah bisa menebus dengan persembahan, membayar persembahan. Ya kan? Agar terhindar dari hukuman. Macam-macam diatur oleh aturan agama. Agama Yahudi dalam hal ini. Tapi Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Seluruhnya milikku. Kau sudah kutebus. Jadi apa yang bisa dipersembahkan? Perpuluhan. Bukan hanya itu. Semuanya itu milikku. Jadi persembahan yang benar itu seluruh hidup kita. Perpuluhan boleh Pak? Ya boleh. Tapi itu baru sebagian kecil. Yang 90% milik Tuhan juga kan? Makanya saya sering ngomong nggak boleh pelit. Tapi juga tidak boleh boros. Enak aja boros. Itu semua milik Tuhan. Lagi pula bukan soal uang. Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Kan mestinya begitu. Yang berikutnya. Jadi sebenarnya Tuhan itu ingin kita itu menjadi manusia Allah. Menjadi anak-anak Allah. Bukan menjadikan manusia beragama.
Bukan. Cuma manusia itu suka agamawi maksudnya. Kalau dalam masyarakat kita disebut beragama Kristen ya gak apa-apa. Tapi hidup kita jangan agamawi. Hidup kita harus menjadi anak Allah. Yang mengerti kebenaran. Yang kebenarannya ada di akal budi dan di perasaan. Di seluruh keinginan kita. Ya. Mulai hari ini bertobat lagi semuanya. Ada amin ya? Aduh. Ini ya. Waktu saya persiapan ini saya bingung juga ini. Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu sangat luas. Banyak. Gimana mau menyampaikannya ya? Makanya poin-poin pentingnya saja. Nanti kalau poin-poin penting tadi sudah mengerti. Barulah nanti di rumah Bapak Ibu setiap kali belajar firman. Mempunyai pengertian dasar yang sudah benar. Sehingga mudah. Ya Tuhan, aku mengerti sekarang. Dan itu justru ketika seseorang mengerti firman, hidupnya berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Kuncinya ada di situ. Nanti semakin kita berbuah-buah, semakin menyenangkan Tuhan. Semakin kita tidak agamawi. Semakin kita jadi anak-anak Allah. Secara de facto. Jadi kalau kita sudah mengerti prinsipnya, maka semua hal kita akan bisa membaca Alkitab dengan benar dan mengerti semuanya dengan benar. Contoh, hal berdoa. Kalau Bapak Ibu mendengar ada pengajaran begini, bro kalau mau berdoa ya, doa Bapa kami diulang-ulang 12 kali. Nanti apapun yang kau minta, manjur. Langsung kita tahu. Enggak begitu. Doa itu bukan begitu. Tuhan kita itu enggak begitu. Masa Tuhan di surga ada orang yang mengulang-ulang 12 kali. Ya udah 12. Harus dikasih dong ya. Jangan picik pikirannya. Soal berdoa cari di Alkitab. Ayatnya banyak. Sesungguhnya doa itu kan bukan permintaan saja. Dialog. Setiap dialog kita dengan Tuhan. Dan sesungguhnya berdoa itu setiap saat. Bukan hanya jam tertentu. Kalau jam tertentu ada yang istimewa, iya, betul. Tetapi di luar jam itu pun kita tetap berdoa sama Tuhan. Bapak-bapak biasakan kalau berdoa setiap saat. Ibu juga setiap saat. Pada waktu Bapak Ibu dengar seminar gini kan Bapak Ibu bisa berdoa. Misalnya, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sambil dengerin tapi, di dalam hati. Aku mendapatkan banyak berkat nih. Nah, itu pun sudah doa bukan? Dimanapun kita ada. Connect terus sama Tuhan. Sebab dia sumber segalanya. Sumber dari segala sumber. Yang menghidupkan kita. Soal berpuasa. Baca saja Alkitab nanti mengerti. Bahkan apa yang tidak tertulis, kita akan mengerti. Kalau kita mengerti prinsipnya. Contohnya yang tadi. Memangnya puasa hanya beberapa waktu tertentu. Kita harus puasa seumur hidup kita. Tidak melakukan yang Tuhan tidak berkenan. Iya kan? Ayatnya mana? Nggak ada ayat. Pengertian di Alkitab begitu. Seluruhnya. Baca seluruhnya. Jangan cuma ayatnya satu begitu. Kalau ngomong ayatnya satu, di Alkitab tidak ada ayat no smoking. Kalau gitu boleh merokok ya Pak? Enggak boleh. Ayatnya mana? Kan gitu. Ayatnya memang tidak langsung berkata dilarang merokok. Tubuhmu bait Roh Kudus. Boleh enggak buat merokok? Nah gitu aja udah. Sama, ini juga begitu. Baca dong semua ayat sesuai konteks. Nanti membentuk pengertian baru. Membentuk pengertian yang lebih dalam, yang lebih sempurna. Ya. Karena hari ini temanya adalah pengajaran, maka tekanannya semua pada pengajaran ini. Bapak Ibu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ingat, kalau gitu sikap hatiku mesti bagaimana Tuhan?
Lihat tuh, tekanannya bukan pada fisik. Tekanannya pada yang batiniah kebenaran. Bukan pada hal fisik. Bukan pada hal agamawi. Pada hal yang rohani. Batiniah kebenaran. Makanya segala sesuatu harus diarahkan ke sana. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang bagaimana? Belajar terus. Memangnya bisa dijelaskan sebentar. Yang jelas seseorang tidak boleh memiliki dirinya sendiri. Semuanya milik Tuhan. Jadi harus dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu keinginan-keinginanku bagaimana ya Pak? Boleh nggak ya? Bapak Ibu tahu nggak? Ada satu agama yang dia melepaskan segala keinginannya. Bagus kan? Bagus. Nggak boleh punya keinginan. Bagus itu. Orang Kristen malah dipacu banyak keinginan. Pengen apa aja imani bro. Loh kok malah banyak? Nggak boleh. Jangan kamu mengingini apapun. Lepaskan segala milikmu. Itu yang benar. Setelah itu barulah kenakan pikiran Kristus. Setelah itu barulah kau bisa jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Baru diisi. Baru kita mengerti. Barulah kehendak kita jadi benar. Barulah ayat itu berlaku. Apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan mengerjakannya. Begitu. Jangan keinginan sendiri pakai nama Tuhan Yesus lagi. Bukan itu maksud ayat itu. Ya. Nah, kalau kita ngomong persembahan ya sudah jelas kalau gitu. Dengan mengerti prinsip-prinsip tadi. Persembahan jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Apalagi minta dibalas. Itu bukan persembahan. Itu cari untung. Kalau kita mau menyembah Tuhan dengan benar, itu dalam seluruh hal. Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita? Makan, minum, seks. Itu kedagingan loh, dua itu kalau nggak benar. Bagaimana? Ini ajaran Tuhan itu sampai membumi loh. Sampai membumi. Kalau agama bilang begini, kalau kamu sudah melakukan hubungan yang tidak sah, kamu berzina. Gitu kan? Tapi Tuhan Yesus membawa pengertian itu jauh ke dalam. Kalau kamu melihat perempuan dan kamu tergerak syahwatmu, mengingini di situ maksudnya tergerak birahinya. Kamu sudah berzina dalam hatimu. Prinsip yang sama kita bisa mengerti. Kalau mencuri dulu sudah ngambil. Kalau sekarang ketika kamu tergerak mau memilikinya dengan segala cara. Oh sudah mencuri kau dalam hatimu. Benar nggak? Kita bisa kembangkan lebih lanjut. Segala sesuatunya. Karena mengerti pikiran perasaan Tuhan. Ya. Bertobat lagi semuanya. Mari kita bertobat sama-sama. Jangan dengarkan yang bukan ajaran dari Tuhan Yesus. Seorang perempuan pernah bertanya sama Tuhan Yesus. Kita baca Yohanes 4 ayat 26. Yohanes 4 ayat 26. Jawab perempuan itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, kata perempuan itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus di ayat 26? Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Memang kurang jelas bahasanya. Akulah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jelas kan? Banyak orang Kristen gak tahu ayat ini. Padahal Tuhan sering loh mengajar secara eksplisit. Akulah dia, aku Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Kalau ada orang yang ngomong, mana di Alkitab ngomong Yesus Tuhan? Salah satunya jawabannya ini, akulah Mesias. Sebab Mesias itu Tuhan sendiri. Akulah dia, gak ada yang lain. Jelas sekali semuanya. Bapak Ibu mulai sekarang, ayo belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Jangan tiap hari belajarnya kesembuhan melulu. Di gereja yang diomongi kesembuhan melulu. Mujizat melulu. Hal-hal klinik melulu. Firman yang benar malah nggak dibahas. Yang mengubah pembaharuan akal budi. Yang mengubah kita menjadi seperti Kristus. Pertobatan malah nggak ditekankan. Hidup kudus malah nggak ditekankan. Hidup benar malah nggak ditekankan. Makanya kekristenannya nggak berubah dari dulu. Bisanya begitu-begitu tok. Percuma jadi Kristen. Karena Alkitab berkata, kalau yang satu diperhatikan, yang lain jangan diabaikan. Betul ya? Kalau kau hobinya kesembuhan, jangan mengabaikan yang lain. Boleh, tapi itu cuma nggak penting. Itu bukan yang mayor, itu yang minor. Yang mayor jangan diabaikan. Gitu loh. Itu sama dengan begini. Supaya kita hidup sehat. Menu utama kita makanan harus sehat. Yang lain suplemen. Ini dibalik nih. Suplemennya segini. Muakannya sembarangan. Sudah ada obat, sudah ada suplemen. Salah itu. Hidup sehat itu justru suplemennya sedikit aja. Menu utamanya yang sehat. Firmannya yang benar. Soal sembuh nggak sembuh, soal mujizat nggak mujizat dan sebagainya. Itu boleh ada, boleh tidak. Sebab itu bukan mayor. Itu minor. Ada amin? Memang begitu. Faktanya, tidak ada orang yang sembuh terus-terusan. Terus nggak pernah mati. Nggak ada. Sembuh, mati juga. Bahkan lebih banyak hamba Tuhan nggak sembuh. Nggak. Itu yang ngomong kesembuhan, jangan-jangan dia penyakitan juga. Cek aja, yang check up-nya ke dokter siapa. Saya ngomong apa adanya aja kan. Kalau mau sehat itu jaga kesehatan. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Bertanggung jawab atas semua hidup kita. Jangan bercacat bercelah. Aku harus hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Ada amin ya? Yang konyol satu lagi adalah Tuhan Yesus itu ajarannya jelas loh. Kalau aku mati buat kamu, bukan berarti kamu selamat otomatis. Nggak ada itu. Kalau aku mati di kayu salib, kamu berhutang. Kalau aku mati di kayu salib, kamu harus memikul salib juga. Zaman sekarang kan nggak gitu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita sudah menang, saudara. Kita umat pemenang. Enak kan? Enak aja. Kau lupa, kita itu sedang bertanding. Kita ikut pertandingan yang diwajibkan. Kita belum menang. Kita sedang menuju kemenangan. Katakan amin. Berjuang. Enggak berjuang kalah. Keselamatan bukan karena anugerah, Pak. Capek deh. Ya memang, kalau Tuhan Yesus enggak mati di kayu salib, kita juga percuma hidup. Kayak apapun diusahakan percuma. Tapi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kita punya kewajiban. Karena kita berhutang. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Alkitab gak boleh dilewatkan begitu saja. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini bukan berarti gini loh. Banyak orang kalau baca Alkitab gini, tuh sudah disalibkan bro. Sudah disalibkan kita, itu kata Alkitab. Loh, ini siapa? Ini orang Roma, jemaat Roma. Kita sudah disalibkan belum manusia lamanya? Tanya diri sendiri situ. Bercermin diri. Apakah manusia lamaku masih hidup? Apakah aku masih lirik kiri, lirik kanan? Mengingini. Apakah aku masih berbuat dosa? Apakah masih ada keinginan dosa dalam diriku? Apakah aku masih hidup dalam dosa bahkan?
Diperiksa diri sendiri. Jangan berteori, sudah. Itu jemaat Roma. Kita juga harus memikul salib. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya, salib siapa ini? Salib kita masing-masing. Dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau nggak dapat jadi murid ya nggak selamat. Murid aja nggak jadi, nggak selamat. Kalau orang nggak mau pikul salib nggak selamat. Makanya Kristen itu sebenarnya nggak tahu kenapa ya kok nggak diajarkan begitu ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, artinya pengikutnya harus mati, disalibkan. Manusia lamanya, bukan disalib fisiknya begitu. Manusia lama kita harus ikut disalibkan. Harus, katanya mau seperti Kristus. Lepaskan segala milikmu. Itu bagian kita loh. Dan itu harus dikerjakan sampai kita mati. Jadi jangan berkata sudah menang sekarang. Kita sedang bertanding. Dan harus menang. Kalau nggak menang, kalah. Karena itu pilihan loh. Adam kalah. Tuhan Yesus menang. Sekarang kita semua. Masing-masing kita menang atau kalah tergantung situ. Bagian Tuhan sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib. Dosa sudah dibereskan. Dikasih kebenaran Injil, Alkitab. Dikasih Roh Kudus. Bahkan dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Dia, maka Tuhan juga tidak turut bekerja. Tidak digarap kita. Makanya Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini agak aneh ya. Anak maunya disayang-sayang, sama Tuhan malah dihajar. Enggak mau Pak, saya dihajar. Berarti kau enggak cinta Tuhan. Kalau ikut Tuhan, dihajar. Dididik maksudnya, bukan dihajar itu digebukin, bukan. Dipukul berkali-kali dalam teks aslinya. Supaya apa? Dididik. Seperti seorang yang mau jadi jenderal, itu pendidikan berat banget loh. Dihajar, dididik dengan keras. Supaya nanti jadi pangeran surgawi. Jadi jenderal. Bisa dipercaya Tuhan. Bisa dikasih tugas. Bisa jadi saksi sampai ke ujung bumi. Bisa menyelamatkan banyak jiwa. Butuh digembleng itu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita hanya berlaku kalau Tuhan berkenan. Jadi bukan karena perbuatan baik kita selamat. Bukan. Karena anugerah Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang menuntut kita agar kita meresponi. Harus kamu berhutang. Kalau aku mati di kayu salib, kamu berhutang. Supaya tidak hidup menurut daging. Tapi hidup menurut roh. Supaya tidak hidup dalam dosa. Tapi hidup kudus. Supaya tidak hidup mengulang kesalahan yang sama. Hiduplah menjadi manusia yang baru. Sebab barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu loh yang diajarkan Tuhan Yesus itu. Mengubah manusia yang dulunya milik setan. Milik dunia. Ditebus. Setelah ditebus bukan dibiarkan, dihajar, dididik keras seumur hidup kita. Agar kita mengerti hukum Tuhan, sistem yang Tuhan, pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Agar yang dimaksud Alkitab, itu nubuatan itu terjadi. Maka hukum Allah masuk ke akal budi kita. Masuk ke perasaan kita. Dan kita menjadi manusia-manusia Allah. Anak-anak Allah.
yang dalam segala hal bukan dituntun oleh hukum yang tertulis, tapi dituntun oleh kehendak Tuhan. The Lord is my law. Amin ya. Intinya begini Bapak Ibu, intinya. Kalau kita mau mengerti firman, kuncinya itu cuma satu. Kita itu harus mengerti firman, kuncinya itu cuma satu. Haus dan lapar nggak akan kebenaran. Kalau haus dan lapar, kejarlah sama yang punya firman. Sang firman itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan perjanjian baru. Jangan parkir di perjanjian lama. Perjanjian baru juga memakai perjanjian lama untuk contoh-contoh. Ya betul. Tapi prinsip-prinsipnya ada di perjanjian baru, inti kebenaran itu. Yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Tuhan saja ngomong begini, dulu nabi, orang benar, raja-raja, ingin mendengar yang kau dengar, ingin melihat yang kau lihat. Mereka nggak bisa, karena Tuhan belum datang hari itu. Tapi sekarang kita hidup di zaman anugerah. Kita sangat beruntung. Kita bisa belajar apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang diingini oleh Tuhan. Apa yang harus kukerjakan dalam hidupku Tuhan. Kita digarap Tuhan. Seumur hidup kita. Sampai kita menutup mata. Ya, belajarlah yang benar. Jangan cuma satu atau dua topik. Apalagi yang klinik. Kekristenan itu harus seperti Yesus. Jangan aneh-aneh. Seperti yang Alkitab ajarkan. Alkitab ya. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau yang Tuhan Yesus ajarkan ditulis, langit jadi kertasnya. Air laut jadi tintanya. Enggak cukup. Makanya diberikan Roh Kudus dalam diri kita. Supaya kita belajar terus sampai kita mati. Makanya tidak ada seorang pun yang mengatakan, aku sudah menguasai Alkitab, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Karena kebenaran itu tidak terbatas. Di atas langit masih ada langit. Di atas semua langit ada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan, saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.